Shalom Bapak Ibu, saudari-saudara juga, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, minggu depan, Minggu 31 Mei 2020 akan dilangsungkan ibadah Pentakosta sekaligus merayakan Thanksgiving Day. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk mengikuti ibadah tersebut melalui tayangan di YouTube yang dapat diakses sepanjang hari mulai dari pukul 6 pagi. Dalam ibadah tersebut, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas pernyataan Tuhan selama ini. Namun kita bersama juga memahami bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara diajak untuk menggumulkan bersama Tuhan mengenai penyerahan persembahan syukur tahun ini. Agar kita memberikan persembahan ini, kita memberikannya dengan tuntunan hikmat Tuhan. Tahun ini persembahan syukur yang terkumpul akan digunakan sebagai dana kemanusiaan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Kedua, Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk dapat mengikuti Bible Fest online dengan tema COVID Church in Christ bersama Pendeta Paulus Lee dan GKI dari GKI Gejayan, Yogyakarta pada Selasa 26 Mei 2020 pukul 18.30 melalui Zoom, YouTube, dan audio streaming. Lihat publikasi yang disebarluaskan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikian warta lisan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini telah memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Dan tidak terasa sudah 10 minggu kita beribadah bersama melalui tayangan di YouTube seperti ini. Dan kita masih terus berdoa, kita masih terus bergumul bersama-sama berusaha supaya pandemi ini segera berakhir. Dan dalam ibadah kita pada minggu hari ini, kita dituntun dengan sebuah tema, yaitu mempersembahkan hidup untuk menjadi saksi. Mari kita nyanyikan bersama, mari datang umat Raja yang bangkit. Mari datang
pujilah umat Raja yang bangkit. Satukan hati, nyanyilah, sambut fajar mereka. Bayang gelap telah tersingkap, lihatlah kepadanya. Lengannya selalu terentang untuk merengkuh umatnya. Sorak puji, tiap lidah pujilah, bersatulah seluruh umatnya. Mari datang semuanya, wahai kau yang beriman. Mari yang miskin dan papa, sambut limpah rahmat-Nya. Di segala penjuru dunia, sorak-sorai bergema. Kebenaran takkan lekang, Tuhanlah segalanya. Sorak puji, tiap lidah pujilah, bersatulah seluruh umatnya. Marilah kita bersama tundukkan kepala dan kita akui setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang maha mengetahui. Dan di hadapan-Mu tidak ada satupun pikiran, perbuatan, tutur kata, dan segala hal yang kami kerjakan, lakukan di tengah-tengah kehidupan ini yang tidak Engkau ketahui. Engkau melihat semuanya. Karena itu Bapa, saat ini kami datang menghadap Tuhan dengan tertunduk malu. Dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu, Tuhan, ampunilah kami. Tahirkan kami, sucikan kami kembali. Dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di bawah belas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa segenap pengakuan dosa kami. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Yesus
Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang hidup, tolonglah kami untuk dapat mendengar firman-Mu yang kudus dengan hati yang terbuka, sehingga kami benar-benar memahami. Dan dengan memahami kami dapat percaya. Dan dengan percaya, kami dapat menjalaninya dengan segala kesetiaan dan ketaatan, menghormati dan memuliakan Tuhan dalam segala tindakan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 1. Ayatnya yang ke-12 sampai 26. Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-12 sampai ke-26 saya akan bacakan untuk kita semua. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur,
biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Kedahsyatan perbuatanmu hendak mereka wartakan, dan kebesaranmu ya Tuhan kan ku ceritakan. Besarnya kebaikanmu dimasyurkan, dan mereka kan bersorak tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Bapak Ibu Saudara, satu kata penting yang saya hendak angkat untuk mengawali perenungan kita hari ini adalah dedikasi. Apa itu dedikasi? Secara cepat kita bisa mengatakan bahwa dedikasi adalah suatu sikap hidup yang mau mengerahkan seluruh daya dan upaya demi sesuatu yang lain. Seorang yang berdedikasi terhadap pekerjaannya tentu akan memberikan semua yang ia bisa berikan tanpa menghitung-hitung lagi apa yang akan ia terima sebagai imbalannya. Seorang yang berdedikasi terhadap kemanusiaan rela mengorbankan kenyamanannya demi turun tangan melakukan sesuatu bagi kebaikan yang lain tanpa pamrih. Kalau begitu, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah sebagai saksi Kristus kita juga harus memiliki dedikasi?
Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita mungkin perlu bertanya kembali pada diri kita masing-masing. Apa itu saksi Kristus? Kita tahu di mana-mana orang Kristen selalu diajarkan untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semakin sering diingatkan bahwa kita ini adalah saksi Kristus, seringkali kita semakin lupa bahwa saksi Kristus itu bukan hanya sekadar gelar yang disematkan bagi setiap kita. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang membutuhkan dedikasi. Menjadi saksi Kristus berarti kita mau percaya pada Yesus. Dan percaya artinya kita ikut semua apa yang Yesus ajarkan. Ikut semua apa yang Yesus teladankan. Lalu kita bersedia melayani bersama Yesus. Seperti apa yang Yesus dulu lakukan, melayani banyak orang. Seperti itulah juga yang menjadi model pelayanan kita. Dan pada akhirnya kita diajak untuk mempersembahkan seluruh hidup kita untuk menjadi saksi Kristus. Hari-hari kehidupan kita itu kemudian menjadi panggung kemuliaan Allah. Allah kita biarkan berkarya dalam hidup kita sepenuh-penuhnya dan melalui diri kita. Secara konsep Bapak Ibu Saudara kita mengerti. Namun bagaimana kita bisa sungguh-sungguh berdedikasi? Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk menjadi saksi Kristus. Kita dapat pelajari dari keberadaan 3 tokoh yang kita temukan dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah Matias. Siapakah Matias itu? Seorang murid Yesus biasa. Tadinya ia bukan bagian dari ke-12 rasul. Meski bapak-bapak gereja mencatat bahwa ia adalah bagian dari ke-70 murid yang diutus berdua-dua oleh Tuhan Yesus. Tetapi tetap ia hanyalah murid Yesus biasa. Tidak ada tuntutan lebih atas dirinya sebagai murid Yesus. Dan sama dengan ratusan murid Yesus yang lain, ia bisa saja sesekali untuk tidak ikut dalam pertemuan para murid. Ia bisa saja sesekali tidak hadir ketika Yesus sedang melayani orang banyak. Tetapi apa yang Alkitab kita katakan? Di ayat ke-21 dan 22 tercatat bahwa Matias terpilih menjadi kandidat selain Yusuf Barabas karena ia selalu datang berkumpul dengan para rasul. Selalu ikut melihat, hadir dan mengalami Yesus mulai dari ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai pada hari ketika Yesus terangkat ke sorga. Apakah Matias pernah menyangka bahwa suatu saat ia akan masuk menjadi salah satu dari 12 rasul Yesus? Saya rasa tidak. Karena siapa yang dapat menduga sebelumnya bahwa seorang murid Yesus bernama Yudas kemudian mengkhianati Yesus? Siapa yang menduga sebelumnya bahwa Yudas yang berkhianat itu ternyata mengakhiri hidupnya sebelum waktunya? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini kesetiaan Matias menghasilkan buah yang baik. Dan ini yang perlu kita teladani bersama
dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Milikilah kesetiaan. Saya selalu katakan kesetiaan itu terkait erat dengan waktu. Karena ujian kesetiaan adalah apakah seseorang itu mampu untuk tetap melakukan yang sama. Melakukannya terus-menerus, ajak konstan dari waktu ke waktu. Terus menabur yang baik, terus ikut Yesus, terus kerjakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Terus lakukan, terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang cukup. Untuk apa? Semata-mata hanya bagi Kristus demi kemuliaan Allah dan tidak untuk upah yang lain. Miliki kesetiaan. Kelak pada waktunya kita akan menerima buah yang baik dari kesetiaan kita itu. Yang kedua, kita belajar dari tokoh bernama Yusuf Barsabas, atau Alkitab mencatat ia dikenal dengan nama lain yaitu Yustus. Jika dari Matias kita belajar tentang tetap setia dalam menjadi saksi Kristus, maka Yustus lebih lagi. Yustus menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia menjadi saksi Kristus walau kita belum menerima apapun yang baik yang kita harapkan atau doakan. Kita belum mendapatkan sesuatu yang menurut pikiran kita baik, belum terjadi dalam hidup kita. Perhatikan ayatnya yang ke-24. Selain ada syarat yang ditentukan para rasul, sebelum para rasul itu membuang undi mereka kemudian berdoa terlebih dahulu. Doanya begini, saya bacakan. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara membayangkan kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Yustus. Setelah doa ini dipanjatkan, undi kemudian dibuang, dan ternyata orang yang terpilih itu adalah orang lain, bukan saudara. Apa perasaan Bapak Ibu Saudara? Selain kecewa, tentu kita wajar sekali kalau kita kemudian berpikir, karena doa yang tadi diucapkan, oh ternyata Tuhan yang mengenal hati. Dia melihat kedalaman hatiku dan menolak aku untuk menjadi rasulnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yustus mau ngambek, dia mau keluar dari pelayanan, atau minimal sesaat berhenti, tidak mengabarkan Injil kemana-mana, tidak melayani orang miskin dan hina, itu sangat bisa kita mengerti dan pahami. Karena itu betul-betul sangat manusiawi. Tetapi Bapak Ibu, ternyata Yustus tidak melakukannya. Meski tidak tercatat lebih jauh dalam Alkitab kita, sejarah dan tradisi gereja mencatat bahwa seorang yang bernama Yusuf Barsabas, atau yang lebih dikenal sebagai Yustus, ternyata terus mengabarkan Injil di tengah ancaman bahaya, dan ia malah
menjadi uskup di sebuah kota di Palestina yang bernama Eleuteropolis. Dan ia kemudian dicatat mati sebagai martir di kota itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pegang terus teladan dari Yustus ini. Tetaplah setia menjadi saksi Kristus, walau kita tidak menerima apapun yang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau doakan. Sepanjang saya menjalani proses untuk menjadi seorang pendeta jemaat, saya selalu teringat-ingat pesan dari seorang pendeta pendamping saya di jemaat asal saya. Pendeta ini selalu mengingatkan saya bahwa menjalani panggilan kependetaan itu harus didasari dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan berhak menentukan apapun dalam hidup kita. Termasuk ketika Tuhan bilang, engkau tidak perlu lagi atau engkau tidak layak untuk menjadi seorang pendeta. Kalau sewaktu-waktu Tuhan bilang seseorang itu tidak layak untuk jadi pendeta, itu artinya Tuhan punya rencana lain. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan atau misi Tuhan selesai sampai di sana. Dan begitu juga ketika seseorang telah menjalani panggilannya sebagai seorang pendeta, suatu saat ia tidak lagi melayani sebagai seorang pendeta. Itu bukan berarti pekerjaan Tuhan terhenti di sana. Dan karena itu ini berlaku bagi setiap kita juga pada saat ini. Mau pendeta, bukan pendeta, panggilan kita tetaplah sama, yaitu menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mau kita ini pelayan gereja atau bukan, kualitas hidup kita seharusnya sama. Terus hidup sebagai Kristus-Kristus kecil di tengah keseharian kita. Siapapun kita, apapun jabatan, gelar, posisi kita saat ini, kita terus diminta untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya bagi Kristus untuk menjadi saksi. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga dan yang terakhir, kita ternyata bisa juga belajar dari tokoh Yudas. Semua orang kenal Yudas, tetapi bukan sebagai pahlawan, malah sebagai pengkhianat, penjahat keji. Tidak tanggung-tanggung yang ia bunuh adalah Tuhan Yesus. Dan ia pun mengalami akhir hidup yang mengenaskan. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa ayat 18 sampai 20 dalam bacaan Alkitab kita hari ini itu biasanya tidak pernah muncul ketika kita memakai daftar bacaan leksionari. Ayat sebelumnya dan sesudahnya ada di leksionari, muncul di Minggu Paskah 7 tahun B. Tetapi tidak pernah ayat 18 sampai 20 dibacakan. Mengapa? Saya tentu tidak tahu alasannya. Tapi mungkin karena di situ digambarkan kematian yang betul-betul mengerikan. Dan seakan-akan dunia ini tidak ada tempat untuk menampung kisah kematian Yudas. Dan satu hal yang kita tahu, bahwa kematiannya memang sudah dinubuatkan. Menurut catatan Matius, ia mengakhiri hidupnya sebelum waktunya, alias bunuh diri. Dalam kegagalan yang sangat ia sesali.
ia sebenarnya merasa berdosa dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidup sebelum waktunya. Satu hal bisa kita pelajari dari kisah Yudas ini. Dalam kita berjuang di tengah kehidupan ini, selalu ingat kita ini belum mencapai akhirnya. Kita masih ada dalam perjalanan. Kita masih ada dalam peziarahan kehidupan. Meski mungkin kegagalan membuat kita menjadi begitu terpuruk. Meski pekerjaan kita, keluarga kita, dan ada banyak hal dalam hidup kita yang begitu kacau balau dan berantakan, tetapi tetap ini bukan akhirnya. Selama Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kita, kita masih terus dipanggil untuk bertobat. Kita masih terus dipanggil untuk berkarya, melayani, melakukan banyak hal. Untuk akhirnya kita kelak menutup hidup kita dengan akhir yang lebih baik. Selama kita masih ditambahkan hari-hari, ditambahkan tahun-tahun kehidupan kita, berarti kita masih dipanggil untuk menjadi saksi, menyaksikan semua karya agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nanti makin menua dan kita kemudian bertanya, kenapa ya Tuhan, saya belum dipanggil pulang? Selalu ingat hal ini, bahwa sebenarnya itu artinya tugas kita belumlah usai. Dan kita masih terus diajak untuk betul-betul menjadi saksi sampai betul-betul akhir, sampai betul-betul selesai. Dan mengenai keputusan Yudas untuk mengakhiri hidup sebelum waktunya, selalu ingat dan hati-hati bahwa kita juga setiap orang bisa jadi seperti Yudas. Suatu saat dalam titik terendah dalam hidup kita, kita mungkin membayangkan mati itu lebih menyenangkan daripada hidup. Tetapi ingatkan diri kita, ingatkan rekan-rekan kita. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 4. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kalau ada yang punya keinginan untuk mengakhiri hidup, tolong mereka. Jadilah teman bagi mereka. Dukung mereka dalam doa. Dan selalu lihat mulai dari keluarga kita sendiri. Karena jangan-jangan di tengah keluarga kita ada yang berpikiran seperti itu. Dan untuk kita jangan melulu kita merasa sebagai korban. Lihat, ada orang lain yang lebih butuh dukungan daripada kita. Memang ada banyak orang yang memanipulasi keinginan untuk mengakhiri hidup. Tetapi marilah kita coba terus mengedepankan empati daripada penghakiman. Jangan menghakimi siapapun, apapun. Apalagi menghakimi keluarga yang tengah mengalami kehilangan karena seorang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Jadilah saksi Kristus yang benar, termasuk untuk kasus-kasus seperti ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kini tugas kita mulai dari detik ini ke depan. Persembahkanlah hidup kita untuk terus menjadi saksi Kristus. Lakukan semua itu dengan setia. Walau kita tidak menerima apa-apa. Dan lakukan itu terus sampai akhir. Amin. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus,
kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang begitu mengenal dan mengetahui setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kami keberanian. Mampukanlah kami untuk menghadapi setiap beban persoalan yang ada dengan baik. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti mampu untuk melalui semua ini. Dan karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami beban persoalan pergumulan yang sama, bahkan lebih berat dari yang kami alami. Tuhan, tolonglah mereka. Mereka juga yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan banyaknya beban pikiran yang membuat mereka menjadi depresi. Tuhan, kasihi mereka. Buatlah mereka menyadari bahwa Engkau senantiasa dekat. Dan tolonglah kami, panggil kami untuk menjadi sahabat bagi mereka. Dan kami berdoa Tuhan, di tengah pandemi yang masih terus berlangsung, kami mau Engkau utus untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Tolonglah kami ya Tuhan, inspirasi kami, bahwa semakin kami merasakan pergumulan yang sama, semakin kami juga merasakan kesulitan dalam keuangan, dalam berbagai banyak hal, kami makin terdorong untuk memberkati banyak orang. Dan kami percaya kami dapat melakukan semua ini bukan karena diri kami sendiri, tetapi karena Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berkati dunia ini, bangsa-bangsa yang sama-sama bergumul menghadapi pandemi. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan terus memberikan inspirasi, menolong mereka dengan hikmat, supaya mereka semua tahu apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab yang mereka emban. Inilah seru doa kami ya Bapa. Banyak hal lain yang belum sempat kami sampaikan dalam kata-kata melalui doa ini. Tetapi kami percaya Engkau mengetahui setiap hati dan kami mohonkan kepadamu supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Karena itu, 3 cara berikut kiranya menolong saudara untuk dapat tetap memberikan persembahan dimanapun saudara berada. Pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk Jemaat GKI Peterongan, Bakal Jemaat Karanggawang, dan Bakal Jemaat Pudak Payung. Yang kedua, melalui scan QRIS bagi saudara pengguna aplikasi layanan keuangan digital, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui scan QRIS yang tersedia. Ketiga, melalui amplop persembahan, saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dalam amplop, kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kini tiba saatnya kita diutus ke tengah dunia. Teruslah menjadi saksi Kristus, pantang menyerah. Lakukan semua itu dengan sukacita. Karena kita mau ingat bahwa Tuhanlah yang mengutus kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi pada hari-hari kita akan tetap bergembira. Bila ada yang tidak beres, kita tidak menggerutu. Bila timbul kesukaran, kita tidak berkecil hati. Bila tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak menjadi jengkel. Bila dicela karena kesalahan yang kita lakukan, kita tidak bersungut-sungut. Karena Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita semua boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini
sampai selama-lamanya. Amin.